Ini ada kunci jawabannya. Jadi nomor 1, K ekuivalennya, stiffness ekuivalennya ya. Jadi K ekuivalen sama dengan 3K plus 25/9K plus 16K. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, ini kan persis seperti yang pernah kita kerjakan dulu ya. Benar nggak? Iya Pak. Iya kan? Di tugas Pak. Oke. Terus kemudian yang nomor 2, apa ini pertanyaannya? M ekuivalennya sama dengan 2,5 M. Ya kan nomor 2. Benar semua kan? Ini juga pernah kita kerjakan kalau nggak salah. Mbak di sini diberi angka-angkanya, ya kan? Kemudian nomor 3, gabungan antara rotasi dengan translasi. Ya, Anda disuruh untuk menggunakan metode Newton. Yang pertama, kemudian yang kedua, Anda disuruh menggunakan metode energi, ya kan? Jadi ketemunya kalau menggunakan metode Newton menjadi seperti ini, 0,125 kg meter kuadrat per meter dan sebagainya. Ya kan? Kemudian omega N-nya akar K per M 10,5 radian per second. Ya kan? Kalau menggunakan metode energi, kemarin di tugas juga sudah kita berikan, cuma di sini diberi angka-angkanya, omega N-nya sama 10,5 radian per second. Ya. Kemudian yang nomor 4, Anda diminta untuk menentukan responnya. Jadi responnya Anda tentukan berdasarkan kondisi inisialnya, theta 0 sama dengan 0, theta dot pada saat T sama dengan 0 sama dengan 2,5 radian per second. Jadi artinya ini diberi percepatan atau kecepatan sebesar 2 kecepatan sudut, jadi diputar dengan kecepatan sebesar 2,5 radian per second. Ya, kemudian dengan menggunakan metode energi kita bisa ketemu di sini theta T-nya responnya 2,5 per 52,75 sinus 52,75 T. Ya kan, dengan omega N sebesar 52,75. Jadi Anda cari dari responnya, persamaan umum respon adalah seperti ini karena theta 0-nya sama dengan 0 dari sini. Ya, theta 0 sama dengan 0, sehingga di sini menjadi theta 0 dot per omega N sinus omega N T. Dari sini yang belum ketahuan adalah omega N-nya, ya kan? Theta 0 dotnya kan sudah ketemu 2,5 radian per second. Ya, dari metode energi dan sebagainya ketemu 2,5 per 25 sinus 5275 T. Jadi omega N-nya yang kita cari. Kemudian kalau menggunakan metode Newton, mestinya hasilnya sama. Ya, jadi 2,5 per 52,75 sinus 5275 T. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang benar semua enggak kira-kira? Saya belum ngecek sih hasilnya. Ada yang benar semua? Atau ada yang kurang jelas? Mas, Mbak? Halo? Pak, apakah untuk jawaban ini bakal dibagikan ya Pak untuk dibaca-baca lagi nanti? Kenapa jawaban ini? Iya. Oh, tak bagikan, jangan khawatir, enggak ya kan? Ya. Oke. Ya, tak bagikan. Habis ini tak share di chat ya. Baik, Mana terima kasih. File. Izin bertanya boleh Pak? Apa Mas pertanyaannya apa Mas? Ini saya kemarin habis ngeliat jawaban saya waktu kuis kemarin lagi. Nah itu untuk yang soal terakhir Pak, yang nomor 4 itu, kalau saya lihat di jawaban yang Bapak tampilkan ini, kan di sana ada itu ya, ada 2 tegangan tali, maksudnya yang dua massa. Nah di mana X1 itu arahnya ke bawah kan. Nah saat saya mengerjakan itu, saya ninjaunya itu yang massa
Yang kedua yang 40 itu misalkan X-nya arahnya ke bawah, bisa tetap ditinjau tidak Pak? Maksudnya berarti kan itu nanti hasilnya negatif gitu Pak. Apa memang harus sesuai dengan yang ditampilkan sekarang Pak? Atau bagaimana? Sesuai dengan yang itu. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya? Jadi Anda menentukan arah X-nya maksudnya? Iya, betul Pak. Arah X-nya sama-sama ke bawah? Iya, soalnya saya waktu ngelihatnya itu karena bebannya itu arahnya ke bawah, terus saya ngelihat dari ininya apa namanya, respon dari bebannya berarti tegangan talinya berlawanan arah dari sana Pak. Enggak, ini kan di sini ada, di soal ada arah tetanya ini enggak? Ada Pak, ada. Ada kan? Jadi ini sebenarnya adalah kecenderungan ya kalau kita melihat. Jadi kalau tetanya arahnya ke sini, berarti kan disk ini akan berputar berlawanan dengan arah sumbu jam ya, berlawanan dengan putaran jam ya, counterclockwise ya, ya kan? Iya Pak. Ya, sehingga ini kemungkinannya adalah ya kan, ya dia naik ke atas, ini naik ke bawah. Jadi ini semua membentuk sebuah circle gitu loh, tidak bertentangan. Tapi kalau Anda gunakan bertentangan, pasti nanti hasilnya akan berlawanan dengan apa yang kita kerjakan di sini, gitu kan? Iya Pak. Ya, jadi itu mungkin arah penentuannya yang perlu Anda perhatikan ya. Jadi karena di sini kita ngomong ada vektor, ada arah, ada besar gitu loh. Walaupun nanti kalau misalnya setelah menjadi getaran ya dia tidak, karena getarannya osilasi naik turun dan sebagainya itu menjadi tidak relevan. Tapi awal untuk menentukan persamaan equation of motion-nya ya Anda harus benar menentukan arah-arahnya dulu. Kalau tidak benar nanti kebalik itu Mas. Arah besar gayanya yang seharusnya plus nanti malah menjadi minus gitu loh, ya kan? Jadi ini kan yang kita lihat adalah yang diberi adalah theta dotnya, dan kita diberi arah tetanya adalah ke arah counterclockwise, sehingga apa, ini ke bawah, ini akan ketarik ke atas gitu kan, X-nya loh ya. Jadi masa 40 akan naik ke atas, masa 5 akan turun ke bawah gitu kan, bukan sebaliknya kan? Iya Pak, betul Pak, sesuai dengan yang ditampilkan. Oke, ada lagi yang lain. Jadi mungkin itu yang perlu Anda perhatikan Mas ya. Coba tadi yang tanya. Saya Pak. Gani ya, Gani ya. Jadi apa? Anda lihat ininya ya, arahnya supaya sesuai. Jadi kalau ini saya putar ke kiri, ya kan, tetanya ke kiri, maka ini akan naik ke atas masa 40, masa 5 akan turun ke bawah. Sehingga arahnya adalah X-nya dia ke atas, yang di sini yang 5 arahnya X-nya turun ke bawah. Ya kan? Kalau ini Anda arahkan ke bawah sini, ya kan? Ya kalau misalnya ini saya putar ke kanan, ini 40 akan turun ke bawah, yang 5 akan naik ke atas. Tidak mungkin dua-duanya turun ke bawah bareng-bareng gitu kan? Iya Pak, betul Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, jadi itu mungkin yang perlu Anda perhatikan adalah kalau saat kita menentukan equation of motion itu adalah arahnya kemana. Itu krusial untuk Anda benarkan terlebih dahulu arahnya, ya. Jadi Anda harus bisa membayangkan sistemnya. Kira-kira arahnya sini atas, yang satunya akan turun ke bawah, ya kan? Kecuali gearnya berlawanan di sini, roda gigi 1 dan 2 ini berlawanan, gitu kan? Tapi kan di situ kan dianggap sebagai sebuah kesatuan puli, ya kan? Satu poros yang dia tidak berlawanan, gitu, Mas. Ya. Jadi Anda harus bisa membayangkan karena gini, persamaan itu diderive dari sebuah fenomena fisik, ya, sehingga fenomena fisiknya Anda harus benar dulu membayangkan, ya kan? Jadi harus konsisten, karena kalau enggak konsisten hasilnya pasti keliru nanti, equation of motionnya tidak sesuai dengan kejadian fisik yang sebenarnya gitu loh. Yang seharusnya 40-nya naik ke atas, Anda asumsikan ke bawah. Nanti pasti hasilnya akan minus di situ. Ya kan? Akan berlawanan. Itu Mas Gani. Ada lagi yang lain? Baik, terima kasih Pak.
Oke, kalau tidak ada, Anda sudah membaca materi tentang ini apa belum? Apa namanya? Tentang yang bab kedua yang force motion. Kalau yang kemarin Anda lihat adalah kalau gaya dari luarnya sama dengan 0, benar ya? Benar ya? Iya, Pak. Kalau yang di bab selanjutnya adalah kalau gaya dari luarnya tidak sama dengan 0. Nah, yang di sini yang akan kita bahas adalah gaya harmonik sebenarnya. Ya kan, yang dia juga merupakan getaran gayanya, bukan gaya yang kemarin kalau Anda simulasikan di mana? Di MATLAB kemarin, gayanya salah satunya adalah step function misalnya, bukan seperti itu. Tapi ini yang kita bahas di sini adalah gaya yang dia juga harmonik atau getaran, memiliki osilasi dengan frekuensi tertentu. Itu yang ada di bab 3, di bab force vibration. Jadi yang akan kita bahas force vibration, ada undamped force vibration nanti, ya kan. Kemudian yang kedua ada damped force vibration. Ini sebenarnya yang cukup penting, ya kan, karena nanti Anda akan mendesain sebuah sistem, ya kan. Ya, jadi hampir tidak ada sistem yang atau sistem getaran yang dia tidak dipengaruhi oleh gaya dari luar. Ya, jadi kalau kemarin adalah basicnya. Karena nanti di mana di undamped force vibration atau di force vibration ini solusinya itu ada dua, solusi homogeneous solution dan solusi partial solution. Homogeneous solution solusinya seperti apa? Artinya apa? Dengan mengasumsikan bahwa gaya dari luar sama dengan 0, persis seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Itu adalah homogeneous solution. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah yang kita sebut sebagai partial solution dari sebuah persamaan diferensial, karena persamaan gerak di sini kan persamaan diferensial, ya. Nah, dari situ nanti kita akan bisa melihat responnya, ya. Sebenarnya kalau di getaran, ya, di teori getaran ini yang kita ingin lihat adalah seberapa besar sebenarnya respon yang diberikan sistem terhadap sebuah pola eksitasi getaran dari luar. Ya, kalau kemarin di bab awal saat kita berdiskusi tentang getaran awal, introduction to mechanical vibration, ada yang namanya resonansi, benar nggak? Anda masih ingat nggak resonansi? Di mana di situ ada video seorang cewek memecahkan gelas dengan frekuensi suara yang dibuat sama dengan frekuensi natural dari benda tadi. Ya kan? Nah, di sini nanti akan kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Ya, karena kalau di yang kemarin introduction yang kita berikan ke Anda adalah kalau sebuah benda memiliki frekuensi natural, ya kan, setiap benda akan memiliki frekuensi natural, termasuk kita akan memiliki frekuensi natural. Ya kan? Jadi setiap benda kalau dia dieksitasi dengan frekuensi dari luar yang sama besarnya dengan frekuensi naturalnya, maka benda tadi akan beresonansi. Ya, nanti yang akan kita lihat adalah berapa besar amplitude getarannya pada saat dia beresonansi. Ya, sehingga nanti kita akan tahu bagaimana cara kita mendesain, ya kan, sebuah sistem mekanis misalnya, kalau kita sudah ketahuan equation of motionnya misalnya, sebuah sistem mekanis bagaimana caranya kita bisa menentukan K yang harus saya pilih berapa misalnya, atau massa yang harus saya berikan di situ berapa, supaya apa misalnya, supaya amplitude getarannya tidak terlalu besar. Nah, ini sangat penting saat misalnya nanti kita mendesain sesuatu, misalnya kita mendesain counterweight untuk pendulum atau counterweight untuk gedung-gedung pencakar langit yang sangat tinggi, yang dia subject to misalnya frekuensi dari gempa bumi misalnya. Ya kan? Karena kalau tidak ada counterweight-nya yang dia bisa bergerak dengan frekuensi tertentu misalnya, ya gedung itu pasti akan roboh gitu loh.
dia pasti akan roboh. Nah itu nanti yang akan kita pelajari di sini. Bagaimana caranya kita men-shifting getaran, bagaimana caranya kita bisa menghilangkan resonansi, atau bagaimana caranya kita bisa mencegah resonansi. Untuk mencegah resonansi, pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mengetahui frekuensi natural. Frekuensi natural terjadi pada saat apa? Frekuensi natural kita hitung, ya kan, pada saat getaran atau input gaya dari luar itu sama dengan 0. Frekuensi yang muncul adalah frekuensi natural, benar enggak? Ya, Pak. Iya kan? Jadi itu yang kita sebut sebagai frekuensi natural. Frekuensi natural terjadi saat getaran yang benda akan memiliki frekuensi natural. Dia akan bergetar sendiri sesuai dengan frekuensi yang dia miliki. Iya kan? Yang kemarin Anda hitung misalnya, ya frekuensi natural akan sama dengan akar K per M. Benar kan? Itu adalah frekuensi naturalnya, akar K per M. Ya kan? Nah, nanti kita akan bisa melihat bagaimana caranya kita mendesain frekuensi naturalnya. Berapa hertz frekuensi natural kita, atau berapa radian per second frekuensi natural kita. Kalau kita tahu, katakanlah sistem kita akan bergetar dengan pola eksitasi getaran yang nilainya berapa radian per second atau berapa hertz. Makanya kalau kita mendesain sebuah sistem otomotif misalnya, ya kan, sebuah sistem otomotif ada mobil yang nyaman dikendarai, ada mobil yang tidak nyaman dikendarai, ya kan, dengan pola jalan yang sama, ya kan, mobil yang nyaman dikendarai di negara Eropa yang maju di mana jalannya tidak ada yang lubang-lubang, mungkin belum tentu nyaman dikendarai di Indonesia di mana jalannya selalu bergelombang misalnya. Ya kan? Nah, itu adalah salah satu major atau salah satu pekerjaan yang bisa Anda tekuni. Bagaimana caranya saya mendesain damping? Bagaimana caranya saya mendesain spring? Bagaimana caranya saya mendesain mass dari kendaraan? Yang akhirnya nanti kendaraan itu bisa stabil, katakanlah. To some extent misalnya bagaimana saya bisa mengontrol katakanlah sebuah spring and mass supaya dia bisa beroperasi pada kondisi jalan apapun. Nah, ini sudah namanya active suspension kalau seperti itu. Ya, dan itu salah satu aplikasinya nanti di SDPO. Anda sudah ngambil SDPO belum? Sistem dinamik dan pengendalian otomatis. Jalur saya masih mengambil Pak sekarang. Ya, masih mengambil ya. Di situ salah satunya adalah bagaimana caranya kita bisa mengontrol. Misalnya kita given K-nya sekian, ya kan, atau C-nya sekian katakanlah. Bagaimana caranya saya bisa mengontrol? Kalau di SDPO nanti kita point of interest kita misalnya saya ingin kendaraan saya tidak berosilasi misalnya. Berarti X yang ada pada kendaraan, pada massa kendaraan yang kita modelkan itu tidak akan dia berisolasi. Bagaimana caranya supaya X tidak berisolasi? K-nya harus saya tentukan berapa? Kalau K-nya saya patok sekian katakanlah, C-nya harus saya patok berapa? Atau C-nya harus saya kontrol seberapa? Mengikuti pola seperti apa? Itu adalah di sistem dynamic dan pengendalian. Sehingga nanti Anda bisa membuat sebuah sistem misalnya active suspension, ya kan, yang nyaman dipakai dimanapun. Kalau di racing, kendaraan balap ya, selama mobilnya tidak ada rolling kanan kiri, dia bisa menghajar tikungan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ya, cuma untuk di beberapa kasus active suspension dilarang karena membahayakan saat mobil menikung dengan kecepatan tinggi, ya kan? Kalau ada failure di situ sangat berbahaya. Itu yang terjadi dengan si Ayrton Senna kalau nggak salah, meninggal gara-gara menikung di tikungan yang terlalu cepat, ada failure pada sistem suspensinya sehingga mobil tidak bisa dikendalikan. Nah, ini yang salah satu hal yang mungkin perlu kita lihat. Ya. Anda sudah baca-baca belum tentang force vibration? Karena ini menjadi cukup menarik ya kan saat kita ngomong force vibration. Karena benda berjalan, benda dalam kondisi dynamic pasti dia akan subject to gaya dari luar gitu loh. Bukan tidak ada gaya. Kalau kemarin kita dekati tidak ada gaya, soalnya apa? Untuk menentukan frekuensi naturalnya. Karena nanti semuanya akan kita bandingkan dengan frekuensi natural. Ya, jadi kunci pertama adalah kita tahu frekuensi naturalnya. Kalau kita sudah tahu frekuensi naturalnya, kita bisa main-main di situ. Ya kan? Frekuensi naturalnya berapa? Mau saya geser berapa? Ya kan frekuensi natural apa? Persamaannya akar dari K per M kan?
Iya kan? Kalau saya mau membesarkan frekuensi natural, katakanlah, berarti K-nya saya besarkan, gitu kan? Atau M-nya saya perkecil. Kalau saya ingin memperkecil frekuensi natural, berarti K-nya saya perkecil atau M-nya saya besarkan, gitu kan? Ya kan? Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal basic seperti itu yang mungkin perlu kita pahami di mekanika getaran ini supaya apa? Supaya kita bisa membayangkan gitu loh. Dan selalu yang kita bayangkan adalah kalau kita ngomong mekanika getaran sebenarnya adalah yang paling simpel adalah spring and mass and dashpot spring, dashpot and mass system. Jadi ada massa, ada spring, kemudian ada dashpot yang kita gunakan untuk mewakili shock absorber ya, di situ shock absorber. Itu sebenarnya konsepnya cuma itu aja. Nanti dalam aplikasinya adalah bagaimana cara kita mendesain K-nya dengan given M tertentu. Katakanlah Anda mendesain pesawat misalnya. M-nya kan ada, masanya kan nanti ada bisa hitung. Ya kan, dengan pemilihan material tertentu dan sebagainya. Ya kan, massa pesawat total dengan payload-nya misalnya, itu kan sudah tertentu. Kemudian katakanlah Anda ingin mendesain sistem shock absorber untuk pesawat yang landing misalnya. Ya kan, bagaimana landingnya bisa mulus, bisa nyaman. Siapapun pilotnya. Itu akan memiliki nilai K tertentu dan koefisien damping tertentu. Ya kan, sama persis misalnya Anda pernah naik pesawat dengan merek Boeing dengan pesawat merek Airbus. Lebih nyaman mana saat landing misalnya? Pernah Anda rasakan? Yang pernah naik pesawat? Saya rasa sebagian besar dari Anda pernah naik pesawat. Ya kan? Itu adalah orang-orang di balik yang tahu getaran yang beda mesin itu. Ya, contohnya misalnya gini. Satu lagi, kereta api di Indonesia, ya kan? Inka misalnya, kereta api buatan PT Inka misalnya, ya kan? Itu tidak pernah ada yang nyaman dinaiki. Dengan 80 km per jam saja sudah tidak begitu nyaman. Karena apa? Karena mungkin tidak didesain dengan benar, ya kan? K-nya berdasarkan nilai M tertentu, ya kan? Sehingga apa? Sehingga tidak pernah nyaman untuk dinaiki. Beda dengan kereta yang ada di luar negeri sana, ya kan? Itu nyaman untuk dikendarai, untuk dinaiki. Sama dengan mobil misalnya, ya kan, mobil bemo misalnya atau angkot, ya kan, yang harganya murah, ya dia menggunakan material-material yang mungkin tidak didesain dengan benar, tetapi mobil yang premium kelasnya itu didesain dengan benar, K-nya mungkin hanya akan dipakai untuk satu jenis mobil itu saja, koefisien dampingnya juga hanya dipakai untuk satu jenis mobil itu saja, sehingga pas, sehingga cocok, ya kan. Jadi mobil yang harganya 100 juta dibanding dengan mobil yang harganya 300 atau 500 juta, pasti beda naiknya. Karena satunya dihitung dengan teliti kenyamanannya, sementara yang lain tidak dihitung dengan teliti kenyamanannya, ya kan? Apalagi dibuat overload misalnya. Kalau angkutan kota di Indonesia kan selalu dibuat overload, ya kan, angkutan-angkutan itu, ya kan, kapasitas 2 ton misalnya diisi dengan 10 ton dan sebagainya. Dan itu pun tidak didesain dengan benar. Makanya kalau kita melihat banyak misalnya di jalanan itu yang patah pernya misalnya, ya kan, sehingga bikin macet jalanan. Itu kan sering kejadian-kejadian seperti itu karena tidak didesain dengan benar, ya kan. Jadi tinggal pasang-pasang aja, ya kan, tambahi 1 lembar per daun, tambahi 2 lembar per daun dan seterusnya, sehingga apa yang dikorbankan adalah kenyamanan di situ. Gitu. Oke, sampai di sini untuk introduction ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi sudah saya share ya itu ya, yang kunci jawabannya Anda bisa pelajari. Nanti kalau Anda menemukan sesuatu yang mungkin nggak pas, ya kan, atau mungkin salah dalam mengerjakan soal itu, silakan dikomentari atau diinikan ke saya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan barangkali? Jadi yang saya harapkan adalah, saya yakin kalau Anda pasti bisa untuk membuat analisis. Tapi sebenarnya engineer itu beyond membuat analisis gitu loh. Beyond mengerjakan analisis. Tapi engineer harus bisa mendesain.
Kalau engineer hanya melakukan kalkulasi saja berdasarkan misalnya inputan tertentu Anda lakukan kalkulasi, kemudian Anda tidak paham apa yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, percuma. Karena melakukan kalkulasi itu adalah bagian satu step kecil dari pekerjaan seorang engineer. Pekerjaan seorang engineer sebenarnya adalah mendesain sesuatu dengan kaidah engineering gitu loh. Membuat sebuah produk, membuat sebuah sistem dengan kaidah engineering yang benar, bukan mengerjakan soal gitu. Tetapi untuk bisa mengerjakan, untuk bisa membuat desain yang benar, Anda harus paham, ya kan? Anda harus paham, ya, cara kerja dari sistem itu seperti apa, gitu loh. Jadi contohnya misalnya ada disk, ada tali, kemudian ada 2 massa. Kalau misalnya saya putar ke kiri, berarti 1 massa akan ke bawah, 1 massa akan ke atas, gitu kan. Nah itu adalah pemahaman logika dari seorang engineer yang diperlukan di situ sebelum menginjak ke kalkulasinya. Ya, sebelum menginjak ke kalkulasinya. Ya, nanti setelah kalkulasi diperhitungkan, apalagi sekarang kalkulasi Anda bisa simulasikan dengan berbagai macam software gitu loh. Tidak perlu Anda menghitung sendiri. Tetapi basic idenya Anda harus paham dulu. Ini mau diaplikasikan di mana? Ya kan? Kira-kira cara kerjanya seperti apa? Apa yang bisa saya desain untuk membantu hal tersebut menjadi lebih baik? Itu adalah pola pikir engineer. Ya, pola pikir engineer. Sehingga nanti yang diharapkan adalah kalau Anda sudah lulus dari S1 Teknik Mesin ITS, Anda tidak kebingungan dengan ilmu yang sudah Anda miliki. Karena saat ini, kalau berdasarkan apa yang saya pelajari, ya kan, yang Anda pelajari di Teknik Mesin ITS itu sangat banyak. Sehingga saat Anda lulus, Anda ditanya, Anda pernah mempelajari ini apa? Pernah, ya kan? Aplikasinya seperti apa? Nggak ada yang tahu. Tapi begitu Anda diberi soal, ya kan? Anda diberi soal, soalnya seperti ini, tolong Anda kerjakan. Anda dengan sangat mudah mengerjakan soal itu. Tetapi kalau pertanyaannya dibalik, ya kan? Pertanyaan dibalik adalah, bagaimana caranya Anda mengimplementasikan ilmu yang pernah Anda dapatkan di teknik mesin? Anda tidak. Sebagian besar dari Anda tidak paham. Ya. Makanya pemahaman jauh lebih penting daripada urusan kalkulasi dan sebagainya, ya kan? Nah ini yang mungkin Anda harus pahami. Jadi Anda harus bisa membayangkan cara kerja sistem itu seperti apa gitu loh. Mau dipakai di mana? Kalau katakanlah ngomong vibrasi, yang paling mudah Anda pahami, kalau menurut saya ya, segala sesuatu tentang vibrasi selalu saya kaitkan ya dalam kepala saya, di situ ada massa, ada spring, ada dashpot. Itu aja. Ya kan? Kalau ditanya katakanlah spring lebih dominan spring dibanding dengan dashpotnya, apa yang terjadi? Maka kecenderungannya ya kan, benda itu akan lebih mudah berosilasi. Osilasinya akan lebih lama. Tetapi kalau misalnya katakanlah dashpotnya lebih dominan daripada springnya, maka benda tidak akan berosilasi. Kemarin sudah kita proof itu dengan menggunakan MATLAB. Ya kan? Apalagi kalau dashpotnya dihilangkan misalnya. Ya, atau springnya saya hilangkan, maka di situ akan terjadi simpangan dari nilai yang saat ini terjadi. Gitu kan? Nah, ini pola-pola dasar seperti ini yang harus Anda pahami supaya Anda bisa membayangkan. Intinya cuma itu aja kok kalau mekanika getaran itu. Ya kan, kita harus bisa membayangkan spring, mass, and dashpot. Itu aja. Bagaimana polanya? Bahasa simpelnya seperti itu. Getaran. Ya, karena setiap barang itu pasti memiliki yang namanya koefisien spring, pasti. Ya, di ilmu logam Anda mungkin dulu sebelum pandemi kan pernah masuk ke, enggak tahu, sekarang ilmu logam masih ada pengujian material enggak? Uji tarik. Anda disuruh membuat grafik daerah plastis, daerah elastis, masih ada enggak? Masih, Pak. Masih ya? Iya, Pak. Anda bisa bayangkan saat berada di daerah elastis, ya kan sebenarnya behavior dari material itu dia persis seperti spring. Karena kita tarik, kemudian kita kembalikan lagi ke posisi semula, dia akan memiliki panjang yang sama. Benar nggak?
Kalau kita masih berada di daerah elastis. Tetapi begitu kita masuk ke daerah plastis sebelum dia patah, ya kan? Masuk ke daerah plastis, kalau kita masuk ke daerah plastis, gayanya kita berikan sampai material itu melebihi daerah elastisnya, dia masuk ke daerah plastis, kemudian gaya itu kita hilangkan, maka di situ akan terjadi penambahan panjang kalau kita tarik. Ya kan? Penambahan panjang. Kalau kita tarik terus, dia melebihi daerah batas plastisnya, maka material akan patah, gitu kan? Nah, sekarang tergantung kita mengaplikasikan materialnya. Apakah kita akan beroperasi di daerah elastis apa di daerah plastis? Atau akan beroperasi sampai dia patah misalnya. Itu kan penting untuk menentukan material Anda. Begitu Anda ngomong bahwa misalnya dengan safety factor 2,5, berarti Anda masih berada di daerah elastis. Berada di daerah elastis artinya apa? Akan muncul getaran di situ. Kalau kita hubungkan dengan mekanika getaran. Makanya ilmu logam diberikan pertama kali. Karena karakteristik dari logam, behavior dari material, itu nanti urutannya panjang. Urutannya panjang. Kalau dia diaplikasikan dengan frekuensi tertentu, ya kan, kemudian katakanlah frekuensi yang terjadi sama dengan frekuensi naturalnya, maka akan berosilasi. Kalau akan berosilasi, ya kan, maka muncul gaya yang sangat besar di situ. Sekuat apapun material Anda, ya, kalau terjadi resonansi akan breakdown material itu. Ya, pasti akan patah. Jadi patahnya material atau rusaknya material bukan hanya karena gayanya atau besarnya gaya yang diberikan ke material itu melebihi dari tegangan yang dia bisa dia handle. Tapi juga kalau dia misalnya berada pada sebuah sistem yang dinamis, harus kita lihat frekuensinya, terjadi frekuensi resonansi apa enggak. Ya, selama tidak terjadi frekuensi resonansi, aman dia. Tetapi kalau masuk ke daerah frekuensi resonansi, ya kan, dia pasti akan patah. Karena dia akan mengalami gaya yang sangat besar yang ada di situ. Ya. Kita akan masuk ke hal yang lebih detail ya. Jadi itu. Ada yang mau bertanya? Apa gara-gara puasa terus jadi malas bertanya? Ya. Bentar. Semoga whiteboard saya bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi. Halo Pak. Ya, gimana Mas? Saya izin bertanya. Gimana Mas? Timothy. Natural suatu benda itu ditentukan dari jenis materialnya kah, atau dari bentuknya kah, atau dari mananya Pak? Apanya Mas? Apanya? Mohon maaf. Frekuensi natural Pak. Frekuensi natural dari sebuah benda maksudnya? Tidak, ditentukan dari apanya Pak? Maksudnya kan misal ada suatu gelas sama-sama dari kaca. Yang satu bentuknya beda, tahu saya frekuensi naturalnya juga beda ya Pak. Ya. Kalau kita lihat ya persamaan frekuensi natural omega n sama dengan apa? Akar K per M gitu kan? Ya kan? Kelihatan ya? Whiteboard saya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi frekuensi natural ditentukan besarnya oleh apa? Oleh K dan oleh M massa dari benda tadi. Ya, jadi makanya yang kita perlu tahu adalah koefisien stiffness-nya dari material tadi itu berapa, kemudian materialnya, masanya berapa. Ya, jadi koefisiennya berapa, koefisien springnya berapa, kemudian masanya berapa. Kalau tadi Anda tanya bentuknya, ya kan, asal dia tidak berbeda masanya, ya tidak berbeda masanya, katakanlah ya dia akan memiliki frekuensi natural yang sama kalau koefisien springnya sama, koefisien stiffness-nya sama. Kemarin saat Anda membuat di soal itu misalnya bentuknya K ini kan beda-beda Mas. Dia tidak hanya tergantung dari jenis material apa yang ada di situ, tapi misalnya rod seperti ini akan memiliki K yang berbeda dengan disk misalnya, akan memiliki hal yang berbeda, gitu kan? K ekuivalennya kan beda-beda Mas, benar enggak? Iya Pak. Ya kan? Jadi pertanyaannya adalah tergantung dari bentuknya, iya.
Tetapi yang lebih, kalau kita melihat lagi ke persamaan umumnya, dia lebih tergantung kepada nilai K dan nilai M. Di mana nilai K dan nilai M ini tergantung dari jenis bentuknya seperti apa. Apakah dia rod, batang gitu, ya kan? Atau disk misalnya, atau yang lain-lain. Gitu kan Mas? Jadi bukan hanya bentuk materialnya atau jenis properti yang ada di material itu, tidak gitu loh. Kalau tadi saya hubungkan dengan uji tarik misalnya, itu hanya untuk membuktikan bahwa ya kan material itu memiliki yang namanya daerah elastis, di mana daerah elastis itu akan memiliki properti ya kan yang mirip-mirip dengan spring. Sehingga apa? Saya pasti meyakinkan setiap massa atau setiap material pasti akan memiliki getaran yang ada di situ, gitu loh. Nah, frekuensi natural tergantung dari bentuk sistem kita, ya kan? K-nya berapa, M-nya berapa, gitu Mas. Ya, jadi misalnya di soal kemarin, misalnya ada yang batang seperti ini, misalnya, ya kan? Ada batang seperti ini, kemudian ditopang di sini, di mana center of gravity-nya ada di sini misalnya, ya kan, kemudian di sini kasih spring, di sini kasih spring, ya kan. Ini memiliki frekuensi natural yang berbeda dengan kalau misalnya supportnya, rotasinya saya berikan di titik center of gravity-nya, Mas. Bentuknya sama, tapi pergeseran dari dia di supportnya itu mengakibatkan frekuensi natural yang berbeda. Gitu, Mas. Ini yang nanti mungkin perlu Anda perhatikan saat Anda mendesain. Gitu. Bisa dipahami, Mas Timothy? Bisa, Pak. Ya. Oke, mungkin untuk introduction ya. Jadi kalau yang kemarin kita hari ini akan membahas tentang yang undamped ya. Undamped force vibration. Ya, bedanya apa undamped dengan yang damped? Ya, kalau yang undamped itu tadi ya kan, seperti saya omongkan tadi, undamped itu berarti bayangan kita adalah hanya ada massa dan ada K. Ya kan? Jadi X-nya misalnya ke sini katakanlah, ya kan? Ini adalah XT-nya. Sorry. XT, ya kan? Kalau misalnya dia tidak dikenai gaya apapun dari luar, ya maka ini kita sebut sebagai free vibration, ya kan? Yang kemarin, ya kan? Tidak ada gaya dari luar sama sekali, ini kita sebut sebagai free vibration. Tetapi kalau ada gaya dari luar misalnya, yang nilainya adalah sebesar Ft misalnya, ini yang kita sebut sebagai force vibration. Ya, force vibration. Jadi kalau kita memiliki sistem yang seperti ini misalnya, ya kan, maka equation of motion-nya menjadi seperti apa? Equation of motion-nya akan menjadi, ya kan, M kalikan X double dot ditambah dengan Kx sama dengan Ft, ya kan? Nah, yang kita bahas adalah Ft-nya adalah ini adalah harmonik. Harmonik artinya apa? Dia bergetar seperti ini, ya kan? Ini adalah harmonik. Kita akan lihat dengan Ft harmonik seperti ini, Xt-nya seperti apa, ya kan? Mestinya kalau getaran yang saya berikan ke dalamnya adalah sebuah getaran harmonik, ya kan? Yang kemarin kita bahas, tanpa ada getaran dari luar pun, ya, kalau misalnya undamped vibration seperti ini, ya dia akan berosilasi, gitu kan? Di frekuensi naturalnya, benar enggak? Xt-nya akan seperti ini. Di frekuensi natural yang lama-lama dia akan menjadi 0, ya kan? Masih ingat? Tetapi kalau misalnya ada getaran dari luar, yang terjadi apa? Ya kan? Jadi solusinya adalah, kalau kita melihat ini ada dua solusi yang nanti bisa kita lihat di sini, ya kan? Solusi dari free vibration, yang pertama yang kita sebut sebagai homogeneous solution atau X homogeneous, ya kan? Ditambah dengan X parsial. Ya, ini ada bisa lihat di bukunya Rao misalnya atau buku-buku vibration yang lain caranya seperti apa untuk melihat mengkalkulasi
Yang homogenis ini dengan asumsi FT sama dengan 0, kalau yang X parsial FT-nya tidak sama dengan 0. Ya. Sehingga apa, kalau misalnya dari sini kita lihat ya, jadi kalau misalnya ada vibrasi, katakanlah tadi yang natural seperti ini, ya kan, nanti dia akan menjadi seperti ini, ya kan. Ini adalah polanya, ya, mengikuti pola frekuensi dari harmonic equation-nya, harmonic frekuensinya. Jadi digabung, ditambahkan. Ini kita lihat. Ini adalah penambahannya. Ya, makanya ada perlu untuk apa? Untuk membaca dulu yang ada di bukunya Pak Rau, ya kan? Seperti apa sih sebenarnya force vibration ini, supaya kita bisa. Tapi saya juga akan menampilkan seperti ini. Ya, tapi mungkin saya mohon maaf karena saya lama tidak ngajar mekanika getaran, sehingga mungkin saya juga harus mengingat-ingat apa yang pernah dulu disampaikan oleh dosen-dosen saat ngajar mekanika getaran. Dan kemungkinan banyak hal yang miss, banyak hal yang tidak benar. Ya, nanti tolong saya dikasih tahu hal yang tidak benar seperti apa. Oke, saya kembali ke tadi, ya kan. Jadi misalnya saya punya massa M, ya kan. Kemudian ada pegas seperti ini, ya. Kemudian ini adalah X-nya, ya, XT-nya, kemudian ada FT-nya, ya, di situ. Misalnya FT-nya adalah sama dengan F sinus omega T, ya. Ya, jadi dia akan bergerak dengan frekuensi sebesar omega, ya kan. Maka diharapkan XT-nya juga akan berosilasi sesuai dengan bentuk dari input yang kita masukkan, ya, atau persamaannya akan menjadi X sinus omega T, ya kan. Kalau tadi yang saya gambarkan di Anda adalah ada penjumlahan antara frekuensi naturalnya atau homogeneous solution ditambah dengan partial solution. Jadi ini adalah besarnya, ya. Kalau dari equation of motion-nya tadi, persamaan geraknya itu akan sama dengan mx double dot ditambah dengan kx sama dengan ft, ya kan? Kita masukkan ft dan x-nya ke dalam persamaan ini, ya kan? Sehingga misalnya ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2, ya, 1 ke 2 misalnya, ya kan, ke persamaan ini, ketiga, ya, 1 dan 2 ke 3, maka kita akan dapatkan persamaan umumnya adalah minus omega kuadrat M X sinus omega T, ya kan, ditambah dengan K X sinus omega T sama dengan F, ya kan? Dimana di sini kita bisa melihat X double dot-nya sama dengan D kuadrat X per DT kuadrat, ya kan? Ya, jadi dari persamaan ini bisa kita cancel nilai-nilai dari sinus omega T-nya, ya, ini sinus omega T, kita bisa hilangkan semua sinus omega T-nya, sehingga menjadi omega M minus X, ya kan, ditambah K X sama dengan F, ya kan. Nah, kita ingin melihat, ya kan, perbandingan X dengan F, ya. Ini apa sebenarnya perbandingan X dengan F? X ini adalah nilai simpangan amplitude maksimum misalnya, ya. Jadi respon yang diberikan oleh sistem ini, ya kan, untuk setiap nilai F. Kita ingin tahu responnya seperti apa untuk setiap nilai F yang kita masukkan di situ. Ya, kalau di persamaan ini dia akan menjadi X per F-nya sama dengan menjadi 1 dibagi dengan K omega kuadrat M. Ya kan? Jadi X per F-nya akan menjadi 1 dibagi dengan K omega
kuadrat M. Jadi omeganya omega dari input function yang kita berikan, ya kan. Kalau misalnya kita ketahui omega n sama dengan akar K per M, ya kan? Di mana di sini omega n kuadrat sama dengan K per M. Kita substitusi dia ke sini, ya kan? Maka persamaannya akan menjadi seperti apa? Jadi 1 dibagi K per 1 dikurangi dengan omega kuadrat per omega n kuadrat. Ya, jadi ini persamaan umumnya, ya, persamaan umumnya. Jadi respon yang diberikan oleh X, ya, respon yang diberikan oleh benda ini terhadap gaya yang dia miliki, X per F-nya akan menjadi 1 per K dibagi dengan 1 minus omega kuadrat per omega n kuadrat. Ya, kita lihat di sini dia tidak ada dampingnya, maka persamaannya hanya ada nilai K yang ada di sini. Jadi ini, ya, jadi ini. Nah, kita pengen melihat, ya kan, untuk berbagai macam kondisi, ya, kondisinya seperti apa. Kondisi yang pertama adalah yang perlu kita catat, kondisinya yang pertama mungkin, bentar, geser ini dulu. Kondisi yang pertama adalah saat misalnya omega eksitasinya jauh lebih kecil daripada omega n. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua adalah omega sama dengan omega n. Kondisi ketiga adalah omega jauh lebih besar daripada omega n-nya. Ya. Jadi ini 3 kondisi ini yang akan kita evaluasi berdasarkan persamaan yang ada di sini. Kalau misalnya katakanlah omeganya, ya kan, omega di sini lebih besar, lebih kecil daripada omega n, ya, maka di sini 1 dikurangi dengan barang yang kecil, ya kan, misalnya 0,001 dibagi dengan yang besar misalnya, ya. Jadi untuk lu kita akan membahas, mungkin saya berikan di sini, ya. Jadi kita bisa membuat, tadi persamaannya adalah di sini XF sama dengan 1 per K dibagi dengan 1 minus omega kuadrat per omega kuadrat n kuadrat, ya kan. Jadi ini nilai mutlak, karena ini osilasi, kita tidak terpengaruh dengan hasil-hasil itu. Sehingga kalau misalnya saya plotkan dia omega, kemudian di sini adalah X per F-nya, jadi respon yang diberikan sistem terhadap omega, ya, kemudian kita bagi areanya, ya. Ini adalah area omega n misalnya, ya. Tadi saya katakan kondisi pertama adalah omega jauh lebih kecil daripada omega n. Kondisi kedua adalah omega sama dengan omega n. Kemudian kondisi ketiga adalah omega jauh lebih besar daripada omega n. Ya. Saat omega, ya, nomor 1 misalnya, saat omega lebih kecil daripada omega n, ya, kita akan memiliki X per F-nya akan menjadi seperti apa? X per F akan sama dengan omeganya lebih kecil, ya kan? Sehingga apa? Nilai yang ada di bawah ini 1 dikurangi dengan nilai yang cukup besar, ya kan? Nilainya tetap akan nilai yang ada di sini sangat kecil. Kalau misalnya omeganya sangat kecil, ya kan, sehingga ini sama dengan 1 K. Artinya apa? Di area di bawah di sini, ya, omega kurang dari omega n, ini adalah omega lebih besar daripada omega n, ya. Di daerah di sini misalnya, ya kan, X per F-nya itu konstan sebesar 1 K. Jadi contohnya misalnya saya gunakan 1 K yang ada di sini, ya. Di daerah sebelum dia masuk ke omega n, dia akan konstan responnya, ya, akan konstan. Kemudian kalau cara yang kedua adalah, atau kondisi kedua adalah omega sama dengan omega n. Kita kembali lagi ke persamaan ini. Omeganya sama dengan omega n, artinya sama nilainya. Ya, 1 dikurangi omega n kuadrat per omega n kuadrat akan sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ya, maka di sini X per F-nya
Nilainya 1/K dibagi dengan 0. Berapapun nilainya, dia akan menjadi tak terhingga. Gitu kan? Karena dibagi dengan 0. Ya. Sehingga apa? Saat omeganya sama dengan omega n, maka responnya akan menuju tak terhingga. Ini yang kita sebut sebagai resonansi. Jadi sistem akan bereaksi, ya kan? Di mana dia akan mencapai nilai tak terhingga. Ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai resonansi. Ini yang cukup berbahaya. Karena apa? X-nya bisa menjadi tak terhingga. Ya kan? Secara teori X-nya bisa menjadi tak terhingga atau menjadi sangat besar sekali. Tergantung dari tapi saat dia sama dengan omega n, pasti dia menjadi tak terhingga. Ya. Kemudian case yang ketiga adalah kalau misalnya omeganya jauh lebih besar daripada omega n, ya kan? Omeganya jauh dari omega n, maka X/F-nya akan menjadi 1/K dibagi dengan omega kuadrat per omega n kuadrat. Ya. Atau kalau tadi dengan frekuensi natural, akar omega n-nya kita akan menjadi 1/omega kuadrat dikalikan dengan m. Di mana nanti omega n-nya adalah akar K/M, ya kan? Jadi ini responnya, ya. Semakin besar omeganya, ya kan? Semakin besar omeganya, maka nilai pembaginya ini akan semakin besar. Dan lama-lama kalau semakin besar, ini akan mendekati 0 hasilnya, ya, akan mendekati 0 hasilnya. Sehingga apa? Kalau saya gambarkan, dia dari tak terhingga, ya kan? Dia akan turun, kemudian akan mendekati 0 saat omeganya semakin besar. Jadi seperti ini, ya. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, Mas. Ada beberapa yang pengen saya tanyain, Pak. Yang pertama itu berarti yang kita bahas ini terkait 3 kondisi yang omega kurang dari omega n frekuensi naturalnya dan 2 lainnya itu apakah ada hubungannya dengan kondisi yang sebelumnya pernah kita bahas juga, Pak, tentang yang undamp, yang critically damp, dan satu lagi yang overdamp. Apa ini benar-benar yang kita bahas cuman yang undamp saja, Pak? Tadi kan sempat di... Ya, jadi ini baru masuk ke undamp, Mas. Jadi ini undamp. Jadi kalau misalnya sistemnya adalah tidak ada damping sama sekali, ya kan, sistemnya tidak ada damping sama sekali. Mana kok hilang tadi? Ya, sistem tidak ada damping sama sekali, itu kan sistemnya seperti ini, Mas. Massa, kemudian ada spring. Masih kelihatan ya? Whiteboard saya. Masih, Pak. Masih terlihat, Pak. Ya kan? Ini X, ya kan? Kemudian ini dapat F misalnya, kayak F atau FT lah di sini, F kecil T. Ya kan? Ini tanpa ada damping sama sekali, ya kan? Nanti akan yang kita bahas ini yang paling simpel, ya kan? Paling simpel tidak ada damping sama sekali. Ya kan? Tetapi hampir tidak ada sistem yang tidak memiliki damping sama sekali. Pasti ada koefisien dampingnya di situ, ya kan? Sehingga nanti hal kedua yang akan kita bahas adalah kalau dia misalnya ada dampingnya, ya kan? Jadi ini baru yang sistem yang pertama spring, kemudian nanti kalau ada dampingnya ya kita bahas seperti apa. Ada dampingnya, kira-kira polanya seperti apa? Dikuri kayak F, T, ya kan? Kemudian XT-nya seperti apa? Gitu, Mas Gari. Jadi itu yang baru kita bahas yang tentang yang undamp dulu. Oh, baik, Pak. Ya, yang undamp dulu artinya koefisien dampingnya kita anggap sangat kecil sehingga dia tidak berpengaruh gitu loh. Tidak berpengaruh. Ya, ada dampingnya tapi sangat kecil sehingga kita anggap dia tidak berpengaruh. Gitu loh. Jadi kita dekati dengan model undamp sistem. Jadi kalau model undamp sistem, ya ini resonansinya bisa menjadi tak terhingga. Nah, dari persamaan-persamaan yang ada di sini, kita bisa menentukan omega n-nya. Omega n-nya bisa kita geser ke kanan, bisa kita geser ke kiri, tergantung dari akar K/M. Benar ya? Iya, betul, Pak. Ya kan, dari akar K/M. Sehingga apa? Kita nanti harus bisa melihat dulu, ya kan? Kemungkinan sistem saya ini akan beroperasi, ya kan, di getaran dengan omega yang seberapa.
Kalau katakanlah kita pinginnya operasi kita ada berada di daerah sini terus, berarti omega N-nya ini yang saya besarkan. Besarkan omega M caranya seperti apa? Kita kecilkan masanya misalnya. Masanya kita perkecil. Itulah muncul ada teori tentang lightweight system misalnya. Ya kan? Atau K-nya yang saya perbesar misalnya. Itu juga bisa menaikkan omega N-nya sehingga bisa menggeser. Ya kan? Sehingga apa? Berapapun frekuensi operasional kita selalu berada jauh dari nilai omega N-nya, gitu loh. Makanya nanti dalam mendesain Anda harus tahu omega yang Anda akan aplikasikan di sistem kita itu berapa nilainya. Jangan sampai kita mendesain sebuah sistem omega N-nya itu mendekati ya kan dengan actual omega yang akan kita aplikasikan pada sistem. Maka Anda akan beroperasi di daerah kritis ini. Ya, di mana nilai X per F-nya atau nilai maksimum amplitude-nya, ya kan, itu jauh melebihi daripada nilai omega N-nya. Ya, dia bisa tak terhingga kalau betul-betul sama persis. Resonansi pasti gagal. Kalau Anda berada pada daerah ini, ya kan, maka sistem Anda pasti akan mengalami kegagalan. Itu yang terjadi dengan Tacoma Bridge, juga yang terjadi dengan beberapa gedung yang rusak, termasuk juga misalnya kemarin yang saya tunjukkan ke Anda adalah gedung-gedung yang hancur akibat adanya sound blast dari sebuah bom misalnya. Gitu kan? Karena bom itu memiliki frekuensi tertentu sehingga dia terdengar. Kalau frekuensinya sama dengan frekuensi kaca kita, maka di situ akan terjadi keretakan dan sebagainya atau pecah dan sebagainya. Gitu Mas Geni. Ada lagi yang mau ditanyakan tadi? Katanya ada cukup banyak pertanyaan. Ada Pak, satu lagi yang masih saya bingung ketika kan kita tidak boleh untuk membuat sistem di mana omeganya itu sama dengan omega N. Nah, untuk seberapa titik amannya itu, apakah ada range tertentu di mana omega ini misalkan mendekati yang saya tangkap, misalkan omega itu mendekati N, itu mendekati omega N pasti tetap akan terjadi failure. Nah, titik amannya itu apakah ada batasannya Pak? Seberapa boleh dia itu dekat dengan besar omega N-nya. Iya, jadi yang paling aman Anda akan berada di daerah sini, ya kan, di mana omega Anda beroperasi, misalnya omega Anda sangat besar, ya kan, sangat besar, ini tidak akan bereaksi sistem Anda terhadap terhadap gaya yang dari luar. Jadi misalnya gaya yang dari luar omeganya sangat besar, ya kan, atau frekuensinya sangat besar frekuensinya. Ya, dibanding dengan frekuensi natural benda yang Anda miliki, maka dia tidak akan bereaksi. Sama sekali tidak akan bereaksi karena di sini simpangannya, ya kan, X per F-nya mendekati 0, Mas. Cuma kita kan tidak bisa menentukan, ya kan, kira-kira frekuensi yang akan diterima oleh benda kita tadi itu seberapa. Makanya kalau di sistem otomotif misalnya saat kita mendesain stiffness dari sasis misalnya, ya kan, itu salah satunya adalah kita gerakkan dia subject to sebuah gerakan naik turun. Jadi misalnya ada vibration table 4 degree of freedom. Jadi sasis Anda diklem di 4 titik, kemudian dia digoyangkan, digetarkan dengan masing-masing independen. Itu nanti kita bisa menentukan sasis Anda stiffness-nya berapa. Gitu kan? Jadi nanti getarannya dinaikkan terus, ya kan, sampai sasis Anda fail. Oh, ternyata fail terjadi pada saat omega yang saya berikan kepada sasis tadi nilainya sekian misalnya. Gitu loh. Karena nanti misalnya gini, Anda mendesain sasis atau mendesain sebuah mobil atau kendaraan bermotor, sepeda motor misalnya, ya kan, dengan pola misalnya ke gelombang jalan bergelombang itu kan memiliki frekuensi, ya kan, naik turun seperti ini, ya kan, memiliki frekuensi tertentu. Anda harus bisa menentukan frekuensinya berapa. Nah, nanti saat Anda mendesain sasisnya, Anda bisa menentukan omega N sasis dari Anda berapa. Kemudian Anda bandingkan dengan input omega yang kemungkinan akan diterima oleh sasis tadi dalam perjalanannya.
Kalau misalnya berada di daerah sini, ya kan dia masih aman. Apalagi nanti kalau berada di daerah sini, dia super aman. Tapi kalau yang tidak aman adalah kalau omega N sasis Anda, ya kan, mendekati atau sama dengan omega yang akan diberikan oleh jalan misalnya terhadap sasis Anda. Itu pasti akan mengalami patah sasis Anda. Suatu saat nanti akan mengalami patah. Gitu Mas Gani. Oke, baik Pak. Berarti di sini yang saya tangkap untuk batasan besar omega N dan omega itu berdasarkan lingkungan yang nanti atau tempat yang nanti sistem yang kita bikin ini akan bekerja, Pak. Seperti misalkan betul disesuaikan Mas. dengan jalan. Oke, Ya, baik. betul. Seperti itu Mas. Ya, oke. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Jadi ini yang penting dari force vibration ya, force vibration ya. Untuk detailnya nanti Anda bisa melihat sendiri di bukunya Rao misalnya. Di situ ada beberapa contoh soal apa yang disebut dengan homogeneous solution, apa yang disebut dengan partial solution dan seterusnya. Tapi yang jelas adalah kita ingin memprediksikan sebenarnya dari sebuah getaran ini, ya kan, reaksi dari massa M ini terhadap gaya yang diberikan itu seperti apa. X-nya itu seperti apa? Ini yang biasanya kita sebut sebagai amplification factor sebenarnya. Amplification factor. Ya, kalau sistem kita mau aman, amplification faktornya harus kecil, X per F-nya harus kecil. Tidak boleh besar. Apalagi tak terhingga amplification faktornya. Kalau tak terhingga, kita beri gaya 1 Newton, tak terhingga, maka gaya yang timbul di situ dari sistem kita menjadi tak terhingga Newton. Kalau amplifikasinya seperka misalnya, ya kan dengan K yang kita perbesar misalnya, dengan K tertentu misalnya, ya kan K-nya misalnya 2 kilogram, K itu satunya kilogram meter ya, kilogram per meter ya. Ya katakanlah 2 kilogram per meter, maka ini semua gayanya akan dikalikan dengan seperka ini. Ya, semakin kecil seperkanya, maka sistem Anda akan semakin aman. Semakin besar seperkanya, sistem Anda tidak akan semakin aman, gitu kan? Dan yang paling kita hindari adalah kita tidak ingin adanya resonansi. Karena ini sangat berbahaya. Amplification faktornya tak terhingga, Mas. Mbak. Ini yang tidak boleh terjadi. Selama ada di sebelah kanan, sebelah kiri tidak ada masalah. Kita masih bisa memprediksikan. Tapi begitu tak terhingga, kita tidak bisa memprediksikan. Gitu loh. Dan ini pasti terjadi fail suatu saat nanti. Kalau dia dikenai dengan tegangan siklik atau gaya siklik seperti ini. Itu mungkin sebagai pembuka minggu ini ya tentang force vibration. Ya, minggu depan kita lanjutkan dengan yang untuk dam force vibration, di mana bedanya adalah nanti ada nilai C-nya yang ada di sini. Seperti apa behaviornya begitu kita introduce C di sini? Apakah sama dengan ini atau tidak? Sehingga nanti Anda bisa membayangkan kalau ada C itu sebenarnya apa sih pengaruhnya terhadap sistem saya? C seberapa sih yang bisa saya introduce di situ? Ya, nanti akan kita bahas di minggu depan. Ya. Untuk absen, saya rasa ada berapa orang di sini yang hadir ini? 31 orang ya kan, 31 orang saya rasa ya menghormati bulan Ramadan kita ini karena kita anggap semuanya masuk. Ya, tidak ada masalah. Jadi saya cek hadir semua. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum saya akhiri Mas Mbak? Kira-kira seperti itu ya, konsepnya seperti itu. Jadi Anda harus bisa mendesain nanti. Ini seperkanya supaya kecil misalnya, ya kan seperkanya supaya kecil ini K-nya harus Anda perbesar misalnya. Bagaimana cara memperbesar K? Ya secara praktis kalau Anda perbesar K-nya, misalnya pernya Anda perbesar diameternya. Atau gulungannya, pitch antar gulungan Anda perpendek misalnya. Itu K-nya pasti besar. K-nya pasti besar, kalau K-nya besar ini akan turun, ya kan? Amplification faktornya akan turun, dia akan lebih kecil. Artinya apa? Dia akan lebih tahan terhadap sistem kita akan tahan terhadap getaran yang lebih tinggi kalau amplification-nya kecil. Karena pengalinya menjadi kecil. Ya. Gitu.
Jadi ini yang nanti bisa Anda lihat ya. Jadi X per F atau amplification factor itu seperti apa caranya. Dan ini semua adalah based on desain kita. K itu kan kita yang mendesain nanti. Anda pilih K berapa sih? Ya kan? Bagaimana cara meningkatkan K misalnya? Bagaimana cara mengurangi nilai K misalnya? Itu kan dari desain kita. Yang paling mudah ya adalah kita bayangkan K bisa saya rubah-rubah dengan ganti material dari spring dengan material tertentu, ya kan? Atau dengan bentuk spring tertentu. Ya, K-nya per daun akan beda dengan K-nya misalnya coilover misalnya. Itu kan beda. Ya kan? Diameter coilover akan berpengaruh juga terhadap nilai K-nya. Atau kalau orang bilang per spiral atau per keong, ya kan? Diameternya akan berbeda juga. Ya kan? Kemudian jarak antar ulir juga mempengaruhi nilai K-nya juga di situ. Ya, terhadap treatment yang diberikan terhadap material juga akan mempengaruhi nilai K-nya di situ. Ya kan? Dan Anda di fisika dulu pernah diajari bagaimana caranya menghitung nilai K, benar kan? Benar enggak? Di fisika, saat praktikum fisika Anda diajari nggak cara menghitung nilai K? Anda diberikan material tentu, Anda disuruh menghitung nilai K-nya, dikasih tahu enggak? Diajari enggak? Ya kan? Ya, berdasarkan percobaan. Artinya lengkap. Ya. Ilmu yang Anda miliki lengkap gitu loh. Jadi minimal nanti adalah setelah selesai kuliah mekanika getaran ini, Anda bisa mendesain sebuah sistem shock breaker yang luar biasa bagus. Yang kalau saya turunkan di balapan menang gitu misalnya. Ya kan? Kan gitu. Kalau kita sudah ngomong race, ya kan ngomong balapan antara ban, velg, kemudian shock breaker, kemudian daya yang ada di engine semuanya itu menjadi satu kesatuan dan berkaitan, gitu loh. Tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Nah, ini adalah ilmu-ilmu tentang mekanika getaran yang nantinya akan sangat berperan di situ saat menghitung frekuensi dan sebagainya, ya kan? Sehingga nanti keluhannya tidak ada chattering. Chattering itu ya getaran, excessive vibration yang terjadi pada kendaraan. Ya, biasanya pembalap kalau motornya atau mobilnya mengalami chattering, dia tidak bisa nge-push sampai limit, ya kan, sehingga dia bisa kalah. Yang bisa menghilangkan chattering itu, ya kan, itu yang biasanya menang. Tidak hanya berdasarkan besar-besaran daya, ya, atau besar-besaran horsepower yang ada di situ. Tapi bagaimana horsepower ini saya deliver sampai ke aspal, ya kan, dengan konfigurasi mekanika getaran yang paling baik seperti apa, sehingga tidak ada loss power di situ. Ya, karena kalau misalnya springnya terlalu besar atau dampingnya terlalu besar, maka dia akan mengabsorb energi. Ya kan, mengabsorb energi artinya apa? Energi yang dibangkitkan oleh engine tidak bisa sebagian akan diabsorb oleh shock breaker tadi, ya kan, tidak diteruskan ke roda. Ya kan, dengan pergerakan misalnya tekan turun. Makanya di MotoGP misalnya sekarang ini yang lagi ramai adalah bagaimana membuat launching device mechanism, ya kan, misalnya Ducati dengan dimatikan springnya misalnya, sehingga motornya lebih rendah. Kalau awalnya dulu cuma shock breaker depan, ya di motocross itu juga sama, dimatikan dulu spring depannya, ya kan, nanti kalau sudah jalan baru dinyalakan lagi. Itu di motocross, kemudian diaplikasikan oleh MotoGP. Sekarang Ducati berpindah. Kalau dulu hanya di bagian roda depan, sekarang yang didesain adalah di bagian roda belakangnya. Ya, itu perkembangannya. Kalau Anda ingin melihat perkembangan ilmu engineering yang paling ekstrim, ya ada di motorsport, khusus teknik mesin lah ya, ada di motorsport. Karena di situ perbedaan kalkulasi menentukan 0,001 detik itu bisa menjadi pembeda. Gitu. Jadi masing-masing tim, masing-masing engineer berlomba-lomba bagaimana caranya membuat sistem yang dia bisa mengungguli sistem musuhnya. Ya, itu. Gitu Mas, Mbak. Oke, kalau ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini ya. Jadi nanti Anda persiapkan ya untuk yang force vibration untuk minggu depan, ya untuk yang minggu ini mungkin Anda bisa
mulai membaca-baca bukunya Rao atau buku mekanika keterangan dasar yang lain. Barangkali nanti di situ ada hal-hal yang kurang jelas, silakan Anda raise question. Juga Anda mungkin bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di situ. Kalau ada yang kurang jelas mungkin nanti bisa ditanyakan ke saya. Kalau saya bisa jawab ya saya jawab saat itu. Kalau tidak bisa saya jawab ya mungkin akan saya jawab di lain waktu. Itu Mas Mbak ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Saya mohon maaf karena terpaksa ngajak Anda kuliah di malam hari. Karena kalau siang hari saya yang haus karena saya harus ngomong aja terus ya kan. Kalau Anda kan santai-santai. Ya kan daripada saya nanti mokel kemudian minum karena terlalu haus, maka ya mungkin caranya kita rubah ke malam hari. Tidak ada masalah kan semuanya? Mohon izin, Mas, Mbak. Ya Pak. Kemarin jadi saya udah sempat ini juga Pak. Apa itu? Bikin polling juga ke teman-teman untuk bisa mengikuti kelas di malam hari atau tidak. Nah, kemarin itu masih belum semuanya yang polling juga, jadi mungkin nanti akan saya kabari lebih lanjutnya Pak bagaimana. Misalkan siap, ada beberapa teman yang berhalangan hadir. Oke, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nanti kita cari ya, either mungkin sore mendekati buka puasa gitu ya, atau mungkin setelah tarawih itu aja, ya kan. Jadi pas buka puasa, pas selesai kuliah, saya bisa, atau mungkin malam hari seperti ini saya bisa. Tapi kalau pagi rasanya cukup jauh nanti ininya. Dan juga kasihan kepada Anda kalau pagi kan ngantuk semua, ya kan. Karena untuk yang puasa lah ya. Kalau yang tidak puasa mungkin tidak merasakan itu. Itu mungkin Mas Gani tolong nanti diorganisasi ya, bagaimana konsolidasinya, kapan kita akan adakan kuliah gitu ya. Ya Pak, baik Pak. Oke. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan minggu ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih, sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.